Jangan pernah membuang sampah kaca sembarangan jika kalian tidak mau menyesal seumur hidup. Kaca-kaca yang pecah seperti ini biasanya hanya akan dibuang begitu saja dan akan menjadi sampah. Selain menjadi sampah, ini akan menjadi barang yang sangat berbahaya sekali karena bisa mengenai kaki kita atau bahkan bisa mengenai ban kendaraan bermotor. Jadi ini adalah salah satu sampah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Harus dibuang di tempat khusus, tidak boleh dibuang sembarangan. Nah, mulai sekarang teman-teman jangan pernah membuang sembarangan lagi ya. Karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara memanfaatkan sampah kaca bekas seperti ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Hasilnya nanti bisa kita pergunakan sendiri atau bahkan bisa menjadi ide usaha daripada kita buang sembarangan seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk bahan utamanya teman-teman, di sini saya akan memanfaatkan dari limbah kaca cermin ya, seperti ini. Untuk tebalnya kurang lebih sekitar 3 mili atau nanti bisa menggunakan yang lebih tebal 5 mili ataupun yang 10 mili atau 8 mili. Yang terpenting adalah satu ukuran. Jadi misalkan 3 mili harus 3 mili semuanya supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Jadi untuk pecahan kacanya ini bebas ya, tidak harus yang berukuran besar, bisa juga menggunakan yang berukuran kecil seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, atau bisa menggunakan kaca cermin yang sudah tidak terpakai, biasanya bekas lemari atau bekas apa yang sudah kotor seperti ini, tinggal kita cuci saja. Ini nanti juga bisa kita manfaatkan. Nah, kalau misalkan di rumah tidak punya, jangan khawatir, teman-teman bisa datang ke toko kaca terdekat dari rumah kita. Biasanya bekas-bekas potongan kaca yang ukuran kecil seperti ini atau yang seperti ini pun biasanya hanya akan dibuang begitu saja. Jadi kita bisa minta gratis, bahannya gratis teman-teman. Nah, cara memanfaatkannya seperti ini. Kita ambil alatnya, ini adalah alat pemotong kaca, harganya pun sangat murah. Kita bisa beli di toko bangunan atau di toko online, harganya ada yang 15.000, ada yang 20.000, yang 10.000 pun ada yang lebih mahal pun juga ada, tergantung dari kualitas dan juga mereknya teman-teman. Nah, cara memanfaatkannya, kita ambil saja potongan kaca yang ukurannya masih besar ya. Ini tinggal kita potong saja sesuai dengan kreativitas kita, boleh kotak, terus boleh segitiga atau dengan ukuran yang bisa kita sesuaikan saja. Ini akan saya potong terlebih dahulu. Untuk cara memotongnya pun sangat mudah teman-teman, tinggal kita taruh saja di bagian meja seperti ini ya, jangan dibalik. Kemudian ini tinggal kita tekan saja seperti ini. Oke, bentuknya acak pun boleh teman-teman. Nah, ini tinggal kita patahkan saja. Oke, bisa satu persatu ya. Kalau misalkan teman-teman baru pertama kali memotong satu garis baru langsung kita potong, jangan langsung semuanya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, nah ini sudah terpotong ya. Nanti bentuknya bisa kita sesuaikan. Maksudnya sekali potong itu seperti ini teman-teman. Ini langsung kita potong satu dulu. Oke, bisa menggunakan penggaris. Kalau belum bisa, kita patahkan, baru kita potong lagi. Nah, kalau saya terbiasa, biasanya langsung beberapa potongan. Oke, karena lebih cepat ya teman-teman. Tapi kalau belum terbiasa, saya sarankan jangan, karena sedikit berbahaya. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah teman-teman, di sini saya mempunyai sebuah meja yang usianya sudah sangat tua sekali. Meja yang sepertinya sudah tidak layak sekali dipergunakan dan memang tampilannya sudah tidak menarik lagi ya. Tapi meja ini mempunyai sejarah yang luar biasa sekali karena ini peninggalan dari orang tua istri saya. Jadi dari almarhum ya, almarhum orang tua istri saya, bapaknya. Jadi ini yang buat itu bapaknya. Jadi di sini saya akan memodifikasi meja ini supaya bisa kita pergunakan kembali. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengamplas pada permukaan semua meja supaya tampilannya nanti lebih bersih ya, karena ini banyak sekali sisa-sisa minyak pada bagian mejanya. Jadi pada bagian atas ini saya tambahkan triplek atau list seperti ini. Ini hanya triplek biasa ya.
pada bagian sampingnya. Untuk menempelkannya saya menggunakan lem G, jadi supaya lebih rapi, tidak ada bekas pakunya. Kemudian pada bagian bawahnya juga sudah kita rapikan ya. Nah seperti ini sudah saya amplas semuanya. Nanti rencananya pada bagian bawah akan saya pelitur, tapi pada bagian atas akan kita rombak semuanya. Nah seperti ini teman-teman, ini hasilnya ya. Nah kaca cermin yang sudah kita potong-potong tadi ini bentuknya seperti ini ya, bentuknya berbeda-beda. Ini kita tempelkan ke bagian sebelah sini. Jadi kita tempelkan, kita tata sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Untuk tebalnya ini sama ya, jadi ini saya menggunakan 3 mili. Nah untuk menempelkannya teman-teman bisa menggunakan lem kuning maupun menggunakan lem tembak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah saya lem semuanya, bagian permukaan meja ini sudah kita lem dengan menggunakan lem kuning. Ini kita tunggu terlebih dahulu sampai mengering. Nah sambil menunggu ini kering, di sini kita lem juga pada bagian kaca cerminnya. Ini kita lem satu persatu terlebih dahulu. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah saya lem semuanya. Ini yang pertama tadi, itu yang kedua. Jadi ini sudah kering. Ini mejanya yang akan kita tempel. Untuk penempelannya nanti bebas sesuai dengan kreativitas teman-teman. Yang penting nanti natnya tidak terlalu lebar ya. Ini kita tempelkan ke bagian meja terlebih dahulu. Nah contohnya kurang lebih seperti ini ya. Tinggal kita tempelkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya di sini kita siapkan wadah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ada semen ya. Ini kita masukkan ke bagian wadah. Kita buat adukan terlebih dahulu. Jadi ini kita campur dengan menggunakan air. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa adonannya dibikin lebih mengental seperti ini, jadi tidak cair. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi, yaitu pewarna. Untuk pewarnanya bebas ya. Ini saya menggunakan pewarna makanan. Kita campur ke bagian semen. Kemudian kita aduk sampai warnanya berubah teman-teman. Ini warnanya hijau ya. Kita campur terlebih dahulu. Ini kita taruh ke bagian atas meja untuk menutupi nut atau jarak antara kaca satu dengan kaca yang lainnya. Hasilnya seperti ini. Ini kita tinggal tunggu saja sampai setengah mengering terlebih dahulu. Nah setelah setengah mengering kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita lap terlebih dahulu dengan menggunakan kain setengah basah. Nah setelah semua prosesnya selesai kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini belum terlalu bersih, nanti tinggal saya lap saja dengan menggunakan lap yang setengah basah. Hasilnya benar-benar sangat mantap sekali. Jadi hanya bermodalkan dari pecahan kaca cermin saja kita sudah mendapatkan modifikasi meja yang yang mejanya sudah lama sudah menjadi kembali seperti meja yang baru lagi, dan tampilannya pun lebih unik teman-teman. Jadi ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman untuk memodifikasi meja-meja yang ada di rumah. Bahkan selain di meja pun ini juga bisa kita pergunakan sebagai modifikasi furnitur lain, misalkan di pintu pintu lemari maupun di penyekat dinding ataupun di barang-barang di permukaan yang permukaannya itu rata teman-teman. Jadi hanya menggunakan pecahan kaca dan juga sedikit tambahan lem ya. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.